Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqq bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsiran. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah mengawali perjumpaan kita untuk selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena dengan izinnya kita hadir di sini. Dengan kesehatan yang Allah berikan, kita hadir di sini. Dengan kelapangan waktu yang Allah berikan, kita pun bisa hadir di sini. Dengan kekuatan fisik yang Allah berikan, kita juga bisa hadir di sini. Mungkin bagi kita semua yang ada di rumah misalnya juga bersyukur karena bisa sehat walafiat dan juga dalam keadaan baik. Itu satu yang harus selalu tiada bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu berikutnya kita salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang kita hormati, saya akan menyampaikan tentang pentingnya tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu membaca Quran, memperhatikan Quran, melihat Quran, menghayati, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu tadabbur Quran. Nah Bapak Ibu, saya rasa kita sudah tahu semua, Quran itu sebagai kitab suci. Tidak ada di antara kita yang tidak tahu itu. Tapi kadang-kadang karena sudah kita sebut Al-Quran sebagai kitab suci, buku suci, maka karena sucinya nggak mau dipegang-pegang. Dekano suci. Dekano suci pulo kita lataan Al-Quran di dalam lemari. Dekano suci kita kunci gitu. Kenapa? Dek suci. Indah awa paci, indah awa pegang, simpan pula dalam lemari, dikunci pula. Tentu Bapak Ibu tidak demikian perlakuan kita kepada Al-Quran. Awak orang Islam, yo. Tapi kok Al-Quran yang merupakan kitabnya, pedomannya, pegangannya, enggak dipedomani, enggak dipegang. Katanya kita orang Islam. Kalau kita orang Islam, maka Al-Quran harus jadi pegangan. Al-Quran harus jadi pedoman. Al-Quran sebagai panduan. Al-Quran sebagai rujukan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan sebagai huda linnas. Sebagai petunjuk. Sebagai bayinat sebagai bayin, sebagai penjelas. Sebagai furqon yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk melalui Quran.
yang bisa kita untuk mengetahui mana yang diikuti dan mana yang tidak diikuti Quran. Untuk mengetahui mana yang halal dan haram, maka lihat Quran. Untuk mengetahui mana yang jalan selamat dan sesat, Quran. Untuk mengetahui manakah yang ke surga dan neraka, Quran. Karena sebagai furqan, sebagai pembeda, sebagai bayinat, sebagai huda. Ibarat kita Bapak Ibu berjalan di suatu tempat. Kita tidak tahu kemana, arah kiri kanan dan kemana yang kita akan capai ke tujuan. Maka ketika itu kita menggunakan kompas. Kompas adalah pegangan panduan pedoman. Atau jalan apa yang kita akan tuju alamatnya, itu pedoman. Bertanya kepada orang, Pak, jalan sudah mana? Nomor 48 itu di mana? Di Kota Padang, Pak. Dikasih tahu oleh orang. Ada pedoman. Sampailah kita ke tujuan selamat sampai ke rumah yang kita tuju. Tapi kalau seandainya di suatu daerah ditanya kemana enggak tahu, mau kemana enggak tahu, alamatnya pun enggak tahu dan enggak ada pegangan mau kita tuju. Apalagi enggak tahu, akhirnya kita tidak kemana-mana, tersesat. Kita celaka, kita berbahaya diri kita sengsara karena kita lontang-lantung, nyasar ke sana kemari enggak jelas. Kenapa? Tidak ada pedoman yang dipegang. Tidak ada panduan yang dipegang. Jadi Bapak Ibu, kita di muka bumi oleh Allah diciptakan, dihidupkan supaya selamat. Kita ikuti panduan. Panduan apa yang membuat kita selamat? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lengkap Bapak Ibu. Isinya itu dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dan bahkan ketika tidur pun ada aturannya di dalam Al-Quran. Ada pedomannya dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya mengajarkan kita sholat saja. Tidak hanya mengajarkan Al-Quran itu kepada kita zakat puasa saja. Tapi juga kita bekerja yang profesional, jujur, benar bekerja juga diatur dalam Al-Quran. Ada orang tua diatur dalam Al-Quran. Ihsan biru bi'ain katanya. Kepada tetangga diatur dalam Al-Quran. Ketika kita serakat, kita berumah tangga, semuanya di dalam Al-Quran. Prestasi akal kita di Al-Quran. Minum yang betul diatur. Al-Quran ngatur diri kita supaya apa? Supaya selamat. Quran namanya kitab suci, ngatur-ngatur makan minum kita, tidur kita. Iya. Karena Al-Quran itu datang untuk mengatur kita sebagai pedoman. Sebagai pedoman hidup. Supaya kita enggak sesat. Coba sekarang orang yang sakit, kolesterol tinggi, stroke, jantungan. Itu kalau dikaitkan dengan Quran, makanannya yang enggak dijaga. Sehingga makan berlebihan. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran makan minum enggak boleh berlebihan. Nah Bapak Ibu, supaya betul-betul Al-Quran jadi pedoman, maka jangan Al-Quran itu disimpan saja. Tapi dihayati, dibaca, dihayati supaya hidup selamat. Nah Bapak, dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan dalam surat Muhammad, surat 47,
24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka hayatilah, pahamilah, amalkanlah. Dan dalam surat Muhammad itu ayat 24, selain kita disuruh oleh Allah menghayati dan mengamalkan, memahami Al-Quran, juga ditegur kita, apakah hati kita nggak mau baca Quran, nggak mau memahami Al-Quran. Itu dalam surat Muhammad. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 82, itu bunyinya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah engkau tidak memperhatikan Al-Quran, membaca, menghayati? Jadi Allah menyuruh kita untuk menghayati dan membaca untuk kepentingan kita, untuk manfaat kita, untuk kebaikan kita. Allah nggak ada urusannya dengan kita. Allah tetap Allahu Akbar. Walaupun kita baca Quran semua, walaupun kita nggak ada yang baca Quran pun, tetap Allahu Akbar. Loh, kenapa disuruh kita membaca Quran? Untuk kita. Jadi kalau hidup kita masih susah, ada hidup kita masih tidak tentram, tidak nyaman, tidak tenang, tidak bahagia, itu kita belum mengikuti Al-Quran. Karena kalau kita ikuti Al-Quran, pasti kita mendapatkan kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, itu perintah Allah. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dan kemudian dalam hadis juga disebutkan, yaqra'una Qur'an la yatajawwazu hanajira. Ada orang yang baca, tapi cuman lewat aja, baca di tenggorokan, sambil lalu aja baca, tapi nggak dipahami, nggak dihayati. Nah Bapak Ibu, melalui tausiah ini, marilah kita jadikan Quran sebagai pedoman, jadikan Quran sebagai rujukan. Caranya kita baca baik-baik, kita buka Al-Quran, bahkan kalau menurut Nabi kita tiap hari kita membacanya. Nah dengan membaca Al-Quran itu, maka kita mendapatkan kebaikan. Pertama, barokah, berkah. Jadi dengan uang yang kita miliki, kita makan, makannya enak, jadi sehat, berkah. Tapi uangnya nggak berkah karena kita nggak baca Quran, maka makan sakit, bahkan nggak enak. Hidup kita berkah dengan baca Quran, dengan suami, dengan istri di rumah, bahagia. Dinaungi Al-Quran, hati kita lunak, suami istri kita lunak, tidak marah-marah. Rumah tenang, tentram, tidak heboh-heboh. Tidak ada caci maki, tidak ada marah-marah, tidak ada bermarah-marahan dan sebagainya. Karena Allah berkah. Kenapa? Karena di rumah tadi dibaca Al-Quran. Surat 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Nah, jadi kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu untuk kemudian menjadi berkah. Karena kita membaca Al-Quran di rumah, Bapak Ibu baca Al-Quran, dihayati, diamalkan, sehingga rumah tadi diisi oleh para malaikat. Malaikat menaungi kita, Allah menaungi kita, melindungi kita, penuh dengan berkah. Anak kita sehat, hidup kita bahagia, yang kita pelajari jadi ilmu, yang kita makan jadi daging, sehat tidak jadi penyakit. Kita di rumah tangga saling tolong menolong, saling menghormati, menghargai, tidak ada marah-marah, tidak ada kehidupan yang susah dalam rumah tangga. Kenapa? Allah
melindungi kita karena kita membaca Quran dan Allah memberikan berkah kepada kita. Kemudian juga diberikan ketentraman dalam keluarga kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan banyak sekali. Alladzina amanu wa tatminu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainu qulub. Baca Quran juga adalah berzikir kepada Allah. Dan kita akan mendapatkan ketentraman dalam keluarga kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, hidup kita tentram. Kemudian tidak hanya berkah diberikan kepada kita, tidak hanya ketentraman, tapi juga rahmat dan kebaikan-kebaikan. Dalam surat 17 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'min. Al-Quran diberikan kepada kita sebagai obat. Obat fisik, obat mental. Rusuh, sakit jiwa kita, Allah obati dengan Quran. Tenang kita. Itu kata Allah sebagai asyifa, sebagai obat. Penyakit fisik gimana Pak? Ada kemarin beberapa ketika saya memberikan majelis taklim, ibu-ibu curhat dan memberikan testimoni. Pak, ambo sakit Pak. Berkali-kali ke dokter ndak cegah, ke rumah sakit ndak cegah. Akhirnya ambo baca Quran. Alhamdulillah kini Pak cegah, ambo bisa hadir kemari. Ternyata peristiwa ini diikuti oleh beberapa lagi yang lain cerita yang sama. Asyifa Al-Quran ini. Kenapa? Karena sehat dan sakit Allah juga yang kita minta tolong. Allah juga yang mengatur kita. Jadi kepada Allah kita minta yang ngatur kita supaya kita diatur sehat. Maka Allah kabulkan. Kata Allah baca Quran. Jadi sebagai sifat, sebagai rahmah, dan juga berkah, dan juga mendapatkan ketentraman jiwa kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran kita tadabbur, kita baca sehari, kalau idealnya itu 1 juz. Ini banyak banapa awas ibu, oke lah diawali dengan berapa bisa dulu baca Quran. Awak sibuk Pak, tapi kalau pagi-pagi sudah subuh atau sebelum subuh rasanya tidak ada alasan sibuk. Kalau sudah jam 8 atau jam 7 atau sudah jam 6 mungkin sibuk sampai malam, iyalah. Kalau sudah sampai malam mungkin ada alasan latihan, mungkin masih bisa terima. Tapi kalau pagi-pagi subuh, sebelum subuh kita bangun jam 4 atau setengah 5, nggak ada alasan sibuk, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa ibadah. Sholat subuh disambung dengan baca Quran. 1 halaman itu minimal bisa 5-10 menit. Tidak ada alasan sibuk. Setelah itu baru kita siap-siap untuk pergi kerja. Kalau dikerjakan tiap hari seperti ini, insya Allah Bapak Ibu, saya jamin. Dan saya yakin keluarga Bapak dan Ibu dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ketentraman, mendapatkan rahmat, dan kita diberikan obat dari sakit kita secara fisik dan juga mental, dan kita diberikan kebaikan, dan yang paling jelas dengan kita baca Quran, merujuk Al-Quran, maka kehidupan kita jelas ada kompas, ada pedoman, dan ada pegangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lupa kita memegang Al-Quran sebagai pedoman. Rujukan, manual yang kita rujuk. Contoh yang terakhir saya beritahu. Kita punya mobil buatan Jepang, ciptaan Jepang. Toyota itu ada manualnya. Baa menghidupan, baa mematikan, baa memelihara, baa menservis, baa mengganti oli, mengganti mesin dan sebagainya,
menghidupkan dan menjalankan, ada manualnya. Silakan baca dalam buku manual. Pedoman panduan mengendarai mobil Toyota tersebut. Nah, kita kalau mau selamat mengendarai mobil Toyota tersebut, dan juga bisa tahan lama dan baik, maka ikuti manual pedoman. Tapi kalau sekiranya kita tidak ikuti pedoman, ikut diagilu minyak, bensin mahal, awak agisi ayah, pasti mogok. Disuruh dipelihara, enggak kita pelihara, rusak. Akibat tersesat dan hancur. Itu bukti kita tidak ikut manual dan panduan. Oleh karena itu Bapak Ibu, selamat hidup kita dunia akhirat. Mari kita pedomani Al-Quran diawali dengan membaca, tadabbur, dan menghayati dan mengamalkan. Semoga kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.